Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar akidah dan akhlak kelas 5 bersama Ustadz Huda. Baik, Anda sekalian, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Begitu pula dengan dunia ini yang akan mengalami kehancuran. Saat itu manusia tidak ada yang dapat menghindari kematian. Tahukah kamu hari apa itu? Ya, hari itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Apa itu hari akhir kiamat? Ayo kita pelajari bersama-sama. Hari kiamat. Hari kiamat adalah hari ketika hancurnya seluruh alam semesta. Semua manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya akan mati. Air akan tumpah ke darat, gunung-gunung akan meletus dan berhamburan, serta planet-planet akan bertabrakan di angkasa dan meledak. Dalam Al-Quran terdapat banyak surah dan ayat yang menggambarkan tentang hari kiamat, yaitu surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah. Simaklah surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat 1-5 berikut untuk mengetahui kedahsyatan hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Percaya dengan adanya hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Pengetahuan tentang hari kiamat adalah suatu perkara yang dirahasiakan oleh Allah SWT dan tidak diperlihatkan kepada makhluknya sekalipun malaikat, nabi, atau rasul. Setelah semua kehidupan di dunia musnah, semua makhluk hidup mati, maka akan datang kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh makhluk yang telah meninggal dunia di akhirat nanti. Mereka akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Jika amal perbuatannya baik ketika di dunia lebih banyak, maka dia akan mendapatkan balasan atas kebaikannya tersebut berupa surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Berikut kalian simak video tentang gambaran hari kiamat. Ada sebuah meteor jatuh. Silakan kalian lihat kepanikan yang terjadi ketika manusia melihat sebuah meteor yang akan menghantam bumi. Terbang dan akan jatuh menimpa bumi, dan akibatnya sangat luar biasa. Silakan menyaksikan. Masya Allah, bumi dihantam, terjadi gelombang kejut yang luar biasa sehingga menimbulkan tinggi gelombang tsunami berpuluh-puluh meter tinggi. Saat itu manusia sangat lemah, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketakutan, hanya ketakutan yang mereka rasakan. Bayangkan ombak setinggi puluhan meter berjalan menghantam kota dan seluruh penduduknya. Tak ada yang selamat.
Begitulah semua orang berlari. Mereka lupa saudara, mereka lupa teman yang mereka pikirkan lagi. Mereka tak sepakat. Sampai habis dahsyatnya tsunami, air laut yang masuk ke darat sehingga daratan semua rata dengan air. Semua orang ketakutan, lari ke dataran yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri mereka. Akan tetapi tidak, bumi pun retak. Menelan apa yang ada di atasnya. Di langit terlihat awan yang begitu mencekam. Masya Allah. Lantas mau kemana kita? Semuanya diterjang air, bumi pun retak. Kita tidak tahu lagi kemana kita mencari sebuah tempat.
Kiamat dibagi menjadi dua macam, diantaranya yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, adalah berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa atau biasa disebut dengan meninggal dunia. Adapun contoh lainnya yaitu musibah alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya dan matinya seluruh makhluk hidup ciptaan Allah sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia. Kiamat kubro terjadi dengan tiba-tiba, tidak ada yang mengetahui datangnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah beberapa nama hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, Yaumuddin adalah hari keputusan untuk memberikan balasan yang setimpal kepada manusia atas perbuatannya selama di dunia. Yang kedua, Yaumul Al-Zalzalah adalah hari ketika diguncangkannya seluruh alam semesta dengan guncang yang maha dahsyat. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, adalah hari berkumpulnya seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Yaumul Ashir adalah hari penuh kesengsaraan dan kesulitan. Yang kelima adalah Yaumul Hisab, adalah hari ketika seluruh amal manusia akan dihitung, hari pertanggungjawaban segala amal perbuatan di dunia. Sebelum kiamat datang, ada beberapa tanda yang menjadi pengingat akan kedatangannya. Tanda-tanda inilah yang disebut dengan Asyratus Sa'ah. Berapa tanda diantaranya? Yang pertama adalah banyaknya orang yang mengaku sebagai nabi. Yang kedua, berlimpahnya harta kekayaan. Yang ketiga, saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Yang keempat adalah pasar yang saling berdekatan. Yang kelima adalah banyak terjadinya gempa bumi. Yang keenam adalah banyaknya perbuatan zina. Yang ketujuh, merajalelanya riba, harta haram, dan minuman keras. Yang delapan, datangnya Imam Mahdi. Yang sembilan, munculnya Dajjal. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kiamat akan terjadi sebelum dibangkitnya Dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30. Semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. Yang ke-10 adalah turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Yang ke-11 adalah terbitnya matahari dari barat. Hari-hari setelah kiamat. Yang pertama, Yaumul Barzah. Yaumul Barzah merupakan nama lain dari alam kubur. Kehidupan setelah mati menurut Islam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama manusia setelah mati, sehingga menunggu datangnya hari kiamat yang disebut Yaumul Ba'ats. Di dalam kubur inilah manusia mendapat balasan amal baik dan amal buruk yang dilakukannya selama ada di dunia. Jika manusia melakukan kejahatan selama di dunia, maka akan mendapat siksa. Sebaliknya, jika manusia berbuat baik, maka dia akan merasakan nikmat di dalam kubur. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari pembangkitan. Pada hari ini manusia akan dibangkitkan dari alam kubur atau barzah. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu hari pengumpulan. Pada hari ini manusia akan dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas yang berwarna kemerahan. Seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai pakaian selai pun. Setiap orang tidak peduli pada keluarga dan sanak saudaranya. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Pada saat itu pula Allah akan mendekatkan matahari di atas kepala, sehingga seluruh umat manusia akan mengalami kepanasan, kecuali orang-orang yang beriman. Yaumul Hisab, yaitu hari penghitungan amal. Setelah semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan menghitung setiap amal manusia. Tidak ada sedikit pun amal baik atau buruk yang lepas dari hitungan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa membela diri saat Allah mengadili mereka. Mulut mereka akan ditutup rapat, sebaliknya seluruh anggota badan akan memberikan kesaksian atas segala perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Yang kelima, Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal manusia. Pada hari ini manusia tidak dapat melepaskan diri dari timbangan Allah. Mereka yang ahli kebaikan dan timbangannya berat kepada yang baik, maka Allah akan menyediakan surga baginya. Adapun bagi mereka yang ahli kejahatan serta timbangannya lebih berat kepada yang jahat, maka Allah telah menyediakan neraka baginya. Yang keenam adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Manusia akan menerima buku sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Surga dan neraka. Akhirat adalah masa pertanggungjawaban terhadap segala amal perbuatan manusia. Adanya alam akhirat adalah bukti keadilan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-7 sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Artinya, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Bagi mereka yang punya catatan amal baik, maka surga adalah tempat kembalinya. Surga tempat dijanjikan Allah untuk orang-orang mukmin yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta rajin mengerjakan amal soleh. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Hikmah beriman kepada hari akhir. Berikut ini adalah hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah semangat dan kekhusyuan dalam beribadah. 3. Lebih berhati-hati dalam berucap dan berperilaku. 4. Tidak berani berbuat kejahatan karena takut mendapat balasan di akhirat. 5. Selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada sesama jika telah berbuat salah. Hikayat keluarga ahli surga. Perjuangan Ammar bin Yasir beserta orang tuanya dalam memegang teguh keyakinan terhadap ajaran agama yang dibawa Rasulullah SAW. Ceritanya, suatu hari kaum Quraisy menyerang rumah Ammar dan menyiksa keluarga Ammar, sehingga penyiksaan itu mengakibatkan ibundanya meninggal. Ibundanya wanita yang meninggal di jalan Allah SWT merupakan syahidah, orang yang meninggal pertama yang tercatat dalam sejarah Islam. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, semoga kalian dapat ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.